Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Di video yang keempat ini aku akan menyampaikan kurikulum dari masa ke masa, dari tahun dimana setelah kemerdekaan kemudian sampai saat ini. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai akhir. Nah, kemudian ada berapa sih sebenarnya kurikulum yang sudah berlaku atau berjalan di Indonesia? Yang saya ketahui bahwa ada 13 kurikulum yang sudah berjalan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 yang pada masa itu masih disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Nah, Rencana Pelajaran 1947 ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Pembuatan rencana pelajaran ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mulai diberlakukan di wilayah seluruh Indonesia setelah penyusunannya selesai pada tahun 1947. Pada masa Orde Lama, kata kurikulum belum terlalu dikenal oleh masyarakat, tetapi yang paling dikenal adalah Rencana Pelajaran. Rencana Pelajaran 1947 disusun sesuai dengan tujuan politik sistem kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah Belanda selama menjajah di Indonesia. Nah, apa sih tujuan utama dari pelajaran 1947? Yaitu adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Materi pelajaran disusun sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang merinci tiap mata pelajaran sehingga dinamakan sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional dan ciri khas yang paling menonjol dari kurikulum ini adalah yaitu setiap pelajaran langsung dihubungkan pada kegiatan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum ini lebih merinci pada mata pelajaran yang dijalankan sehari-hari. Kurikulum ini hanya lebih merinci pada satu mata pelajaran, kemudian silabus mata pelajaran sangat jelas dan seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Oke, yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pelajaran 1964. Setelah kurikulum 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem pendidikan kurikulum pada 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk bekal pada jenjang SD atau sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada pembelajaran pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, dan emosional atau artistik keterampilan. Nah, konsekuensi pancawardana ini dalam dunia pendidikan itu sudah sangat jelas ya, bahwa kurikulum harus menuju kualitas yang dinyatakan pada pancawardana ini. Tujuan pendidikan berubah dari yang menumbuhkan manusia susila dan demokratis menjadi manusia yang susila dan sosialis dan pelopor dalam membela negara. Perubahan yang sangat menonjol dalam kurikulum 1964 ini adalah adanya mata pelajaran civic yang diarahkan untuk pembentukan warga negara yang manipol usdek. Civic ini menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Jadi sangat ditentukan oleh politik dan ideologi. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum 1968. Pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan kurikulum 1964.
yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan juga keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Ciri-cirinya, muatan pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan masalah faktual di lapangan. Isi pendidikan diarahkan untuk mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Dan yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, dikenal sebagai istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Dapat dikatakan tidak heran karena kurikulum 1975 ini dipengaruhi konsep manajemen, yang konsep manajemennya itu saat itu tuh terkenal. Dan kurikulum 1975 ini juga dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan pada stimulus respon, rangsang jawab atau latihan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kritik atas kurikulum ini kebanyakan hadir karena guru akan lebih sibuk menulis rincian apa saja yang terjadi setiap kegiatan belajar. Yang keenam, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Tapi, meski menggunakan pendekatan proses, faktor tujuannya tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 disempurnakan, yang posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, pendekatan CBSA ini menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar yang diwujudkan dari kegiatan berbagai bentuk seperti mendengar, berdiskusi, dan sebagainya. Pengemasan bahan ajar sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi belajar sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Kemudian, yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen pembelajaran 1999. Nah, kurikulum 1994 ini adalah kurikulum yang berupaya untuk memadukan kurikulum yang sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Tapi sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses ini belum berhasil, hingga banyak kritik yang berdatangan disebabkan karena dirasa beban belajar siswa semakin berat. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 ini dijelma menjadi kurikulum super padat. Makanya kurikulum 1994 ini terlalu banyak kritik dari maupun dari wali murid atau wali kelas atau kepala sekolah dan pendidik karena terlalu memberatkan para siswa dalam banyaknya pelajaran yang akan diampu. Nah, kemudian solusi dari masalah ini adalah rezim Soeharto 1998 diikuti suplemen kurikulum 1999 yang berguna menambah jumlah materi-materi yang dirasa tidak begitu penting untuk dipelajari. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi karena saking beratnya mungkin untuk para siswa, akhirnya kurikulum ini ditutupi oleh suplemen kurikulum 1999. Kemudian yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, kurikulum KBK ini digunakan sebagai pengganti kurikulum 1994 yang lalu. Suatu program pendidikan yang berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi penyesuaian indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian, KBK ini memiliki tujuan atau ciri-ciri
menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, yang berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Kurikulum ini sebenarnya sudah dirancang pada tahun 2000-an, tetapi baru diterapkan pada 2004, yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Kemudian yang kesembilan adalah kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Nah, kurikulum ini sudah kita bahas sebelumnya pada video yang sudah kita buat. Nah, silakan bisa lihat videonya atau nanti saya buat pada link deskripsi. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Sama seperti kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2013 juga sudah kita bahas dan buat videonya pada video sebelumnya. Jadi, teman-teman bagi yang mau lihat bisa langsung ke linknya ya. Nah, kemudian kurikulum yang ke-12 itu adalah kurikulum 2015. Oh, ternyata ada kurikulum 2015. Aku juga baru tahu. Nah, kurikulum 2015 ini ternyata kurikulum yang nggak lama dia. Maksudnya kurikulum yang ada tetapi sebagai penyempurna kurikulum 2013. Tapi sampai sekarang kadang kita masih pakai kurikulum 2013 kan ya. Nah, jadi kurikulum 2015 ini untuk menyempurnakan. Tapi tetap kalau kita ngomong kita makainya kurikulum 13 gitu. Padahal ada kurikulum 15 di dalamnya. Kemudian yang kurikulum yang 2015 tadi itu yang ke-11 ya. Nah, sekarang yang ke-12 yaitu kurikulum 2020 atau kurikulum darurat seperti yang udah kita jelaskan juga di video sebelumnya. Kemudian yang ke-13 adalah kurikulum 2022 yang sekarang masih dicoba dan nantinya bakal diterapkan pada 2024. Nah, jadi dari sekian banyak kurikulum yang sudah saya sampaikan, pastinya dapat kita simpulkan bahwa setiap kurikulum yang berubah itu tujuannya sama. Sama-sama ingin membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Jadi kenapa kok zaman dulu itu kurikulumnya mencakup satu mata pelajaran aja? Karena dapat kita simpulkan bahwa pada zaman dahulu itu masyarakat lebih menginginkan mendapatkan pekerjaan. Jadi makanya kenapa ada pembelajaran rakyat. Nah, pembelajaran rakyat ini ada pada kurikulum pertama dan kurikulum yang kedua yang sudah sampaikan tadi ya. Nah, di situ ada pelajaran rakyat yang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang ketika seseorang mengikuti pelajaran tersebut, maka dia sudah dapat terjun ke dalam dunia kerja. Contohnya diajarkan tentang pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Itu sekolah kerakyatan. Jadi semakin bertambahnya jenjang waktu, maka kurikulum ini juga akan menyesuaikan pada kondisi dan situasi pada saat itu. Jadi saya harap teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dari sekian penjelasan, mohon maaf jika terdapat kesalahan, maka setelah ini akan saya akhiri. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk nonton video-video kita sebelumnya dan dukung kita di channel ini agar kita terus bersemangat untuk membuat konten-konten bermanfaat. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.